Halo teman-teman, kali ini kita dongeng lagi tentang silent treatment atau sering kita bilang silent rider di grup WhatsApp ya khususnya. Tapi di grup-grup lain juga banyak seperti di Facebook, IG gitu ya, ada grup-grup tertentu. Oke, dalam konteks grup silent treatment itu bukan sekedar tidak ikut ngobrol, tapi diam yang terasa disengaja. Tidak membalas pesan penting, mengabaikan pertanyaan langsung, tidak menanggapi saat ada diskusi atau pengumuman ya, yang seharusnya direspon oleh anggota. Kadang bukan konflik besar, tapi diam kolektif yang membuat pengirim merasa diabaikan. Mengapa itu terjadi? Ada 7 penyebabnya yang paling sering terjadi. Satu itu beban sosial atau kecanggungan. Ada anggota yang merasa takut salah ngomong, tidak nyaman dengan topik, atau merasa pendapatnya tidak dianggap. Akhirnya mereka memilih diam. Dua, grup terlalu ramai atau mungkin terlalu sepi. Paradoks grupnya terlalu ramai berarti orang malas ikut chat karena numpuk. Terlalu sepi ya orang ragu juga mau mulai percakapan. Kemudian nomor 3, topik itu tidak relevan bagi sebagian anggota. Jadi jika topik hanya menguntungkan sebagian orang, maka anggota lain memilih membaca atau tidak merespon lah. Keempat, ada konflik tersembunyi. Kadang diam adalah bentuk protes halus. Ya, jadi kalau misalkan di WhatsApp ada orang yang diam aja, mungkin itu sebenarnya protes. Dia nggak mau komen, sebenarnya dia tuh kurang suka terhadap postingan tersebut. Menandai ketidaksukaan atau menghindari drama lah, kasarnya kan banyak ya. Nomor 5, kelelahan sosial atau social fatigue. Jadi setelah aktivitas kerja atau ya capek gitu ya, orang memilih tidak ikut percakapan grup karena mentalnya kena udah capek. Keenam, pesan dianggap tidak membutuhkan respon. Jadi dianggapnya udahlah sehari-hari biasa aja, kayaknya nggak usah direspon juga. Sering terjadi pada announcement atau type message ya, jadi pengirim merasa perlu direspon, tapi anggota merasa tidak wajib menjawab juga. Nomor 7, dinamika hierarki sosial. Dalam beberapa grup, orang menunggu yang dianggap penting, itu duluan merespon. Atau tidak ingin terlihat menonjol, bisa jadi. Bagaimana efeknya pada pengirim? Selain treatment itu di grup dapat membuat pengirim merasa tidak dihargai, diremehkan, dijauhi, atau mempertanyakan diri sendiri. Walaupun sebenarnya sebagian besar diam itu bukan personal, hanya kebiasaan komunikasi di dunia digital. Cara menghadapinya dengan sehat yaitu satu, gunakan panggilan langsung atau di-mention orangnya kalau misalkan pengen jawaban orang-orang tersebut. Jadi kita pengen direspon siapa ya kita mention orangnya. Kemudian kedua, tanyakan langsung perlu direspon atau tidak. Misalkan gini, teman-teman info ini butuh konfirmasi ya, mohon dibalas gitu. Yang ketiga, pisahkan antara dibaca dan diabaikan. Tidak semua diam adalah penolakan, kadang-kadang orang juga sibuk, tidak fokus atau lupa kadang-kadang nggak balas. Yang keempat, tingkatkan kejelasan dan konteks. Jadi kadang orang diam juga karena tidak paham apa yang diminta. Butuh direspon nggak, butuh dijawab nggak, butuh diberikan pemahaman lain nggak, atau second opinion nggak. Nomor 5, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Silent treatment di grup sering tidak disengaja. Jika ternyata itu bentuk protes atau ketidaksetujuan yang tersirat, biasanya gejalanya jelas. Hanya diam pada pesan tertentu atau hanya diam pada orang tertentu. Mereka aktif di chat lain atau ada riwayat gesekan terhadap anggota atau anak anggota. Jadi dalam kondisi ini solusi terbaik adalah bicara secara pribadi atau private chat. Jadi nggak usah di grup. Lebih sehat daripada dibiarkan membeku di grup. Nah, yang terakhir, HP itu dipegang dan dibawa kemana-mana. Bahkan ketika tidur itu disimpan di meja lampu. Sebagian malah disimpan di samping tempat dia tidur.
Jadi jika chat Anda tidak dijawab oleh seseorang, itu bukan karena lupa, tapi karena orangnya tidak mau jawab. Bercanda. Oke, bye. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.